杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mereka bertiga terbang jauh ke sini hanya untuk menemukan bahwa semua iblis telah sadar kembali, kecuali orang di hadapan mereka yang masih diselimuti energi iblis, memancarkan aura kekerasan yang mengerikan. Siapa Anda? Chen Wenho adalah orang pertama yang bertanya. Dia sangat ingin tahu mengapa iblis ini belum sadar kembali seperti yang lain, tetapi malah menjadi sangat kuat. Namun tidak ada jawaban dari pihak lain, hanya serangkaian raungan rendah yang berasal dari energi iblis, seperti binatang buas yang mengamuk. Saudara Chen, dia seharusnya sudah kehilangan kesadarannya sekarang. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Feng Ming berkata dengan tidak sabar. Matanya yang jahat tertuju pada sosok Yang Ke. Go Switing tidak berbicara. Matanya yang indah bersinar, seolah mencoba menembus energi iblis yang pekat untuk melihat wajah asli Yang Ke. Tetapi saat itu Yang Ke sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Mata mereka bertemu dan benturan tak terlihat meletus. Dengan erangan lembut, wajah Go Switing sedikit memucat dan tubuhnya yang halus terhuyung seolah terkena pukulan keras. Biarkan! Raungan rendah dan menusuk bergema dari dalam energi iblis, terdengar sangat tertahan dan menyakitkan. Meskipun kata-katanya tidak jelas, ketiganya tetap mendengarnya dan mengerti maksud iblis di hadapan mereka. Cahaya aneh berkilat di mata Chen Wenho. Dia tiba-tiba melangkah maju dan dengan centikan pergelangan tangannya, pedang panjang berporselen biru putih muncul di tangannya. Dia berkata dengan tenang, "Saya akan menguji kemampuannya. Kalian berdua lindungi saya." Dengan itu suara lembut terdengar. Chen Wenho telah berubah menjadi sosok halus, melesat pergi seperti kilat. Dia muncul di hadapan Yang Ke. Kemudian sebuah pedang tajam yang bergemuruh, berkelebat. Energi melonjak, aura pedang seperti pusaran angin tiba-tiba menyebar dalam tangisan yang menyayat hati. Segera percikan api meletus ke segala arah. Energi memercik melalui kehampaan. Pedang panjang itu secepat kilat, sepadat hujan deras. Sesaat kemudian Chen Wenho menyarungkan pedangnya dan berdiri diam. Dia tetap berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Di sisi lain, baru sekarang retakan muncul di energi iblis Yang Ke, padat seperti jaring laba-laba. Melalui retakan ini, bagian tubuhnya dapat terlihat samar-samar, kulitnya yang terbuka tertutup rune iblis yang rumit. Tetapi di tengah gejolak energi iblis, retakan ini sembuh dalam sekejap mata. Chen Wenho merutkan kening. Go Switing dan Feng Ming juga sangat terkejut. Sifat Yang Ke yang luar biasa telah melampaui harapan mereka. Mati! Seolah benar-benar marah oleh serangan Chen Wenho, Yang Ke meraung. Seperti raja dari dunia bawah yang membunyikan aba-aba, energi iblisnya melonjak, mengeluarkan suara ratapan. Tiba-tiba dia menghilang dari tempatnya. Apa? Chen Wenho benar-benar terkejut. Bahkan dengan indera ilahnya, dia tidak dapat memahami gerakan Yang Ke. Kecepatan gerak ini luar pemahamannya. Ia mati-matian menyalurkan indera ilahnya, menciptakan jaringan pengawasan tak tertembus sejauh 10 kaki di sekelilingnya, berharap dapat memata-matai pergerakan Yang Ke. Awas! Go Switing tiba-tiba berteriak, wajah cantiknya berubah. Di belakang saudara Chen, Feng Ming juga berseru. Mengapa mereka perlu memperingatkannya? Saat Yang Ke secara misterius muncul di belakangnya, Chen Wenho sudah merasakannya. Dalam sekejap menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi,
pedang panjangnya melesat dengan cahaya seperti meteor, dan ia menusuk ke belakang. Dengan suara tajam terdengar, Chen Wenho secara naluriah merasa bahwa ia pasti telah mengenai sesuatu, tetapi serangannya benar-benar diblokir. Tidak hanya itu, pedang panjang itu mengeluarkan tangisan pilu. Bilanya berkelebat liar, membuatnya sangat terkejut hingga ia berkeringat dingin. Ia dengan cepat mengubah posisi dan melompat ke depan. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari belakangnya yang meskipun tidak melukainya sedikit pun, tetap membuatnya sangat ketakutan. Sebelum ia sempat menyeimbangkan diri, Yang Ke muncul lagi di sampingnya di sebelah kanan. Tinjunya diselimuti energi iblis, melayangkan pukulan dahsyat dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Meskipun gerakannya sederhana, namun sangat brutal. Benar-benar kembali ke esensi seni bela diri. Karena tidak ada cara untuk menghindar. Badai berkecamuk di dalam hati Chen Wenho. Sebagai ahli alam kaisar yang kuat, bahkan hanya di tingkat pertama, ia telah menyentuh ambang batas kebenaran seni bela diri dunia ini. Bahkan melawan ahli alam kaisar tingkat 2, ia tidak akan sepenuhnya tertekan sejak awal. Ia akan memiliki beberapa kemampuan untuk bermanuver. Tetapi iblis yang tak terjelaskan ini telah melakukannya, mengandalkan gerakan ilahi dan kecepatan yang tak terduga, membuatnya mustahil untuk melawannya 1 lawan 1. Pada saat kritis ini, ia berteriak, "Berubah menjadi air!" Begitu ia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi semi transparan, seolah-olah dibentuk dari air. Kemudian tinju Yang Ke meledakkan lubang besar di tubuhnya dan lengannya meluncur keluar di sepanjang dadanya. Chen Wenho mengerang tertahan, tampaknya menderita luka yang cukup parah. Alih-alih mundur, dia menyalurkan energi sumbernya. Tubuhnya yang seperti air tiba-tiba menyusut untuk menjebak lengan Yang Ke dengan kuat. Saat itu, Fei Ming dan Goi Shiting yang telah mengamati dari pinggir lapangan menyerang secara bersamaan. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Feng Ming, secepat angsa terbang, berderak dengan listrik. Dan itu tidak lain adalah tombak petir angsa harta karun kaisar, yang telah dimurnikan dengan susah payah olehnya. Artefak terkena di seluruh wilayah selatan. Petir tak henti-hentinya. Feng Ming meraung, memanfaatkan momen tepat diciptakan oleh Chen Wenho. Tombaknya berputar, melepaskan semburan petir seperti plasma yang melesat ke arah Yang Ke. Di sisi lain, sebuah cermin kecil tiba-tiba muncul di telapak tangan Goi Shiting. Setelah dia menuangkan energi sumbernya ke dalamnya, cermin itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil yang tergantung di udara. Seberkas cahaya misterius melesat keluar darinya, menyelimuti tubuh Yang Ke. Ekspresinya dingin dan serius, dan gaun putih bulannya berkibar tanpa angin, melayang di udara seperti dewi yang turun dari surga. Aura yang membakar tiba-tiba menyebar, seolah-olah akan membakar segalanya. Energi iblis yang mengalir di tubuh Yang Ke tampaknya telah bertemu dengan semacam musuh bebuyutan. Dengan cepat menggeliat dan berputar, berubah menjadi gumpalan asap hijau yang tak terhitung jumlahnya yang melayang keluar. Harta karun kaisar, cermin matahari terik. Di dalam alam mistik kecil, dalam proyeksi yang dimanifestasikan oleh tubuh dharmanya, Hua Qingxi melihat semuanya dengan jelas. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia berteriak keras. Dia mengenali ketiganya dan dia tentu saja pernah mendengar tentang harta karun rahasia yang mereka gunakan. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tahu apa itu sekarang pedang panjang di tangan Chen Wenho. Bukanlah harta karun biasa. Itu adalah pedang aliran air tingkat kaisar. Dengan 3 harta karun tingkat kaisar dan 3 ahli tingkat kaisar menyerang secara bersamaan, dia sepertinya meramalkan Yang Ke, sosok seperti iblis, akan jatuh. Ini membuatnya secerca kebebasan. Di tengah kilat dan guntur, matahari yang terik bersinar sangat menyengat. Yang Ke juga sepertinya merasakan ancaman yang mematikan. Tiba-tiba dia meraung dan aura agung dan maskulin muncul. Sama sekali berbeda dari keadaan jahat dan kejamnya sebelumnya.
Sesaat kemudian, lengannya yang terjebak di dalam tubuh berbasis air Chen Wenho tiba-tiba membengkak. Sisi naga muncul dan seluruh tangannya berubah menjadi cakar naga. Dengan bantuan ini dia menarik keluar. Chen Wenho mengerang. Tubuh berbasis airnya tampaknya tidak mampu mempertahankan bentuknya. Dan Yang Ke berhasil membebaskan diri, meninggalkan jejak darah. Segera Yang Ke berbalik dan menerjang plasma yang datang. Suara mendesis memenuhi udara saat tubuh Yang Ke bergetar hebat. Dia sebenarnya telah menggunakan kekuatan cakar naganya untuk memblokir serangan teknik rahasia penyegelan terang. Tetapi sensasi mati rasa dari arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya tidak dapat dihindari. Memanfaatkan kesempatan ini, mata indah Go Sweeting berkilat dingin. Semakin meningkatkan kekuatan cermin matahari terik, energi iblis di tubuh Yang Ke menguap lebih cepat, menyebabkan berteriak kesakitan. Seolah-olah dia menderita siksaan yang luar biasa. Mati! Mereka semua harus mati. Sebuah raungan bergema dan ruang dalam radius beberapa mil tiba-tiba bergeser. Gelombang kekuatan dari hukum langit dan bumi menyebabkan Go Sweeting berhenti tanpa sadar. Di sisi lain, Chen Wenho yang telah terpental oleh Yang Ke hendak menyerang dengan pedang panjangnya ketika tubuhnya juga tiba-tiba tenggelam. Hukum ruang! Go Sweeting berteriak, matanya yang indah bergetar hebat. Karena ketiga kultivator alam kaisar yang hadir telah mencapai tingkat mereka saat ini. Mereka secara alami memiliki wawasan dan pemahaman unik mereka sendiri tentang hukum langit dan bumi. Ketiganya telah maju ke alam kaisar dengan memahami kekuatan hukum melalui teknik atau metode kultivasi mereka sendiri. Pemahaman setiap kultivator alam kaisar tentang kekuatan hukum berbeda, dan bidang spesialis mereka bervariasi. Hanya para jenius yang sangat terbakar yang dapat memahami hukum yang paling mendalam dan mendasar di bidang yang unik. Hukum 5 elemen, esensi sejati dari berbagai kekuatan dan misteri berbagai kemampuan supranatural adalah landasan bagi penguatan bertahap kultivator alam kaisar. Di antara ini, beberapa hukum misterius dan tak terduga adalah yang paling sulit dipahami. Jika diragukan lagi, hukum ruang adalah salah satunya. Hampir mustahil untuk dipahami. Selama bertahun-tahun, banyak kaisar di alam bintang telah naik ke puncak melalui pemahaman mereka tentang kekuatan hukum. Namun belum ada yang diketahui telah mencapai ini menggunakan hukum ruang. Hukum ruang terlalu mendalam, bahkan mereka yang berada di alam kaisar ragu untuk mencobanya. Tapi sekarang makhluk iblis yang dirusak oleh energi iblis benar-benar telah melepaskan hukum ruang, menjaga seluruh dunia ini. Nafas Go Sweeting tercekat di tenggorokannya. Dalam keadaan linglung, Yang Ke dengan berani menghadapi kekuatan ilahi cermin matahari terik, langsung menyerangnya. Seperti guntur dan kilat, kecepatannya tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, Yang Ke berada di depan Go Sweeting. Dia sama sekali mengabaikan musuh yang ingin membunuhnya ini dan malah meninju cermin matahari terik. Teriakan naga yang mengaum terdengar dan lebih dari selusin naga iblis hitam pekat melesat keluar dari tinjunya, berputar-putar di langit. Meskipun Go Sweeting beraksi cepat dan menghindar tepat waktu, dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Naga iblis hitam pekat bertabrakan dengan cermin matahari terik, menyebabkan cermin itu berkedip. Ketika Go Sweeting terbang ke sisi Feng Ming dan Chen Wenho, wajah cantiknya dipenuhi ekspresi muram. Dia menatap harta karun kaisar yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Dengan kesedihan dan mendalam, lapisan energi hitam sama tampak menyelimuti cermin matahari terik, merusak esensi spiritualnya. Di dalam mutiara Xuanji, Hua Qingxi tercengang, mulut kecilnya ternganga, suaranya rendah dan dalam. Dia sekuat itu. Dia mengira bahwa dengan 3 ahli alam kaisar bergabung dan bahkan menggunakan harta karun kaisar, mereka mengalahkan Yang Ke dan sangat mudah. Tetapi setelah 1 ronde pertempuran,
ketika ahli alam kaisar telah menderita kekalahan berulang kali, sementara Yang Ke tak terhentikan. Jadi Hua Qingxin sama sekali tidak dapat menerimanya. Ini merepotkan. Energi iblisnya bahkan bisa mengikis harta karun tingkat kaisar kita. Chen Wenho melirik cermin matahari terik di tangan Go Switing, lalu ke padang aliran air miliknya sendiri. Ekspresinya serius, seperti cermin matahari terik pedang. Aliran air diselimuti lapisan energi hitam tipis, jelas terkikis oleh energi iblis. Meskipun tingkat ini tidak akan merusak esensi spiritual dari harta karun tingkat kaisar, jika tidak dihilangkan, ia akan benar-benar kehilangan banyak spiritualnya seiring waktu. Penciptaan setiap harta karun tingkat kaisar sangat sulit, dihargai oleh setiap kultivator tingkat kaisar. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Sungguh orang yang merepotkan. Sepertinya kita harus serius. Feng Ming mendengus dingin. Chen Wenho menatap Yang Ke dengan seksama, tetapi berkata kepada Go Switing di sampingnya, "Adigo, kami membutuhkan bantuan Anda." Go Switing menggertakkan giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan berkata, "Jika cermin matahari terik hancur, Anda harus mengganti kerugian saya." Feng Ming tertawa terbahak-bahak. "Ini kan harta karun kaisar, bagaimana bisa dihancurkan semudah itu? Berhenti bicara omong kosong, cepat lakukan, atau sesuatu yang buruk akan terjadi." Go Switing kemudian mengangkat tangannya dan cermin matahari terik terbang lurus ke langit, seolah melayang ke awan. Tak lama kemudian cermin matahari terik menyatu dengan matahari yang menyala di langit. Tangan Go Switing yang indah bergerak, sehingga tangannya berubah. Sebuah kekuatan misterius terpancar dari cermin matahari terik dan seluruh permukaan cermin bergetar. Di atas langit yang tak terbatas, matahari yang menyala tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya yang menyilaukan, langsung mengenai permukaan cermin matahari terik, melewati lensa dan mengancar ke segala arah. Domain matahari terik, 9 matahari bersinar bersama. Go Switing menyilangkan tangannya di depan dadanya dan perlahan mendorong ke depan. Cahaya yang menyala menyebar keluar. Dunia kecil yang disegel oleh Yang Ke menggunakan kekuatan hukum spesial retak, seolah-olah terbebas oleh suatu kekuatan. Kemudian sebuah anomali muncul. Di langit, 9 matahari yang menyala-nyala muncul secara aneh. Cahaya yang menyilaukan hampir membutakan. Sinar matahari membakar bumi, mengubahnya menjadi tanah hangus. Yang Ke meraung. Tampaknya tidak mampu menahan banyaknya matahari di sekitarnya. Dia segera menyerang. Dia menerjang ke depan, berhadapan langsung dengan salah satu matahari dan melayangkan pukulan. Kemudian matahari yang tergantung di atas hancur berkeping-keping. Tetapi dalam sekejap, matahari baru muncul kembali di lokasi lain. Yang Ke seolah-olah menjadi gila dengan berani menghancurkan matahari lain, tetapi pemandangan yang sama terulang kembali, membuat usahanya sia-sia. Percuma. Di alam matahari menyala milik Nona Go, serangan seperti itu tidak akan berhasil. Hua Qingxin tampaknya pernah mendengar tentang alam matahari menyala. Melihat Yang Ke berlarian di alam mistis kecil, dia perlahan menggelengkan kepalanya, mengejek. Mata tubuh Dharma melirik ke sekeliling dan bertanya, "Lalu serangan seperti apa yang akan efektif?" Tentu saja itu adalah serangan terhadap wujud asli Nona Go. Hua Qingxin berbicara terus terang sambil terkekeh. Tapi di alam matahari terik ini Nona Go maha kuasa. Sosok Yang Ke memanifestasikan mungkin hanya hantu. Wujud aslinya mungkin tersembunyi di suatu tempat. Begitukah? Bibir tubuh Dharma melengkung membentuk senyum penuh arti. Anda tahu banyak hal. Tak heran Anda berasal dari istana Dewa Bintang. Hua Qingxin tersenyum puas. Jika dia tidak berasal dari kekuatan tertinggi di wilayah selatan seperti istana Dewa Bintang, bagaimana mungkin dia, seorang seniman bela diri tingkat 3 Sumberdo,
dapat memahami rahasia teknik Ghost Sweeting. Tepat ketika Yang Ke dengan panik menyerang matahari yang terik, sesosok muncul dengan anggun di sampingnya. Pedang panjang yang diayunkan, hukum permainan pedangnya terkondensasi. Perlahan dan hati-hati menusuk ke arahnya. Do 3000 pedang! Chen Wenho mengeluarkan teriakan rendah. Dengan tusukan itu, 9 matahari yang menyala di langit tampak pucat. Hanya pedang ini puncak dari karya hidup Chen Wenho yang tersisa di dunia. Cahaya pedang menyambar, darah berhamburan, energi iblis melonjak. Yang Ke meraung. Serangan pedang ini akhirnya mencapai tujuannya. Pedang itu menembus langsung dada dan perut Yang Ke, menyemburkan darah emas. Dalam kesakitan, Yang Ke mengeluarkan cakar naganya, menggenggam pedang aliran air, mengabaikan bilah tajam yang mengiris telapak tangannya. Sementara tangan lainnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit, menghantam Chen Wenho dengan ganas. Mata Chen Wenho menyipit, berniat mundur, tetapi ia ngeri mendapati kekuatan hukum spesial aneh itu kembali menimpanya, membuatnya berhenti bergerak. Dalam jeda singkat itu, tamparan Yang Ke sudah mengenainya. Geser dan ganti! Suara Ghost Sweeting terdengar, tangannya terkatup dan mendorong ke depan. Matahari yang menyala-nyala di langit tiba-tiba menggantikan Chen Wenho, hancur oleh telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Sementara itu, tidak jauh dari sana, sosok Chen Wenho muncul. Wajahnya sedikit pucat, mengangguk kepada Ghost Sweeting sebagai tanda terima kasih. Jika Ghost Sweeting tidak menggunakan teknik rahasianya untuk menyingkirkannya, dia pasti akan terluka. Apakah Anda melupakan seseorang? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Yang Ke, memanfaatkan kelengahan Yang Ke dengan Chen Wenho. Feng Ming yang memegang tombak petir angsa liar menyerbu ke arah Yang Ke, mengarahkan ujung tombak ke depan, memadatkan energi sumbernya menjadi satu titik, dan melepaskannya dengan ledakan tiba-tiba. Ledakan petir angsa liar. Sebuah bola petir besar tiba-tiba muncul di ujung tombak, dipenuhi dengan kekuatan petir dahsyat yang mampu menghancurkan langit dan bumi, meledak di samping Yang Ke. Guntur bergemuruh liar, ular perak melesat ke sana kemari, dan bumi berubah menjadi medan listrik. Untuk sesaat, energi iblis di belakang Yang Ke menghilang, memperlihatkan sosok yang tertutup tulang putih. Serangan ini tampaknya telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar padanya. Sebelum Feng Ming sempat bersuka cita, dia melihat Yang Ke tiba-tiba berbalik dan memukulnya dengan telapak tangan. Berani meremehkan saya? Feng Ming sangat marah ketika Yang Ke dan berani menyerang, dan dia kembali menusukkan tombaknya ke depan. Namun kali ini dia meleset. Sosok di depannya menghilang seketika. Feng Ming secara naluriah menegang, menarik tombaknya dan mundur, wajahnya penuh kewaspadaan. Bagaimanapun dia sedang melawan makhluk menakutkan yang dapat memanipulasi hukum ruang, dan Feng Ming tidak berani lengah sedikit pun. Pada saat yang sama, Chen Wenho juga menyebarkan indera ilahinya, mencoba menemukan keberadaan Yang Ke. Tetapi pada saat itu, sebuah tangisan halus tiba-tiba terdengar. Di tempat yang kosong, sosok Ghost Sweeting terhuyung-huyung keluar. Mengikuti di belakangnya adalah Yang Ke, yang turun seperti dewa atau iblis, memancarkan niat membunuh. Bagaimana mungkin Anda? Ghost Sweeting benar-benar tidak percaya, tidak dapat mempercayai bahwa Yang Ke dapat dengan tepat menemukan tempat persembunyiannya di dalam domain matahari teriknya dan melancarkan serangan mendadak. Saat sosok gelap itu menyerbu ke arahnya, aura kematian menyerangnya. Dalam keadaan lilungnya, dia sepertinya mendengar panggilan kematian. Jalan pedang tanpa batas. Pada saat kritis, Chen Wenho menerjang maju dengan pedangnya, melepaskan pedang air mengalir, melepaskan energi pedang tanpa batas yang menghujani Yang Ke seperti badai. Yang Ke meraung, energi iblisnya melonjak dan berubah menjadi ular roh yang tak terhitung jumlahnya, yang menerjang ke depan, bersaing memperebutkan supremasi dengan energi pedang. Kemudian energi pedang menghilang dan ular-ular roh itu mundur. Sosok Yang Ke terungkap. Ghost Sweeting mundur ke sisi Chen Wenho. Wajahnya pucat, pakaiannya basah kuyup oleh keringat.
Apakah orang ini masih punya akal sehat? Seru Feng Ming. Matanya terbelalak kaget. Baru saja Yang Ke telah menggunakannya sebagai umpan untuk menarik perhatian semua orang, sementara dia sendiri diam-diam melancarkan serangan mendadak pada Go Switing. Ini bukanlah tindakan iblis tanpa akal. Ini jelas merupakan gaya bertarung yang sangat cerdas. Bahkan jika dia memiliki kekuatan Yang Ke, dia tidak mungkin bisa melakukan yang lebih baik. Mungkin dia punya, mungkin tidak. Chen Benho menyarungkan pedangnya, tangannya di belakang punggung, tubuhnya sekokoh gunung. Seperti pedang terhunus memancarkan net pedang yang menakjubkan. Dia menyatakan, "Iblis, hari ini saya akan membiarkan Anda menyaksikan ilmu pedang saya." Saat kata-kata yang terucap, net membunuh terungkap dan energi pedangnya melonjak. Chen Benho melepaskan kekuatannya, seketika menampilkan ilmu pedangnya yang luar biasa. Setiap serangan memadat ke dalam bilah pedang, mengumpulkan kekuatan hukum, dia melancarkan serangan mendadak. Saat dia bergerak, sosok Go Switing menghilang sekali lagi dari domain matahari terik. Namun 9 matahari yang menyala-nyala yang melayang di udara secara bersamaan memancarkan cahaya yang cemerlang, berubah menjadi 9 pilar cahaya yang turun ke arah Yang Ke, menyegel langit dan bumi. Feng Ming yang memegang tombak petir angsa liar juga melepaskan puncak keahliannya, menargetkan titik-titik vital Yang Ke. Dalam sekejap, ketiga ahli alam kaisar menyerang secara bersamaan, berusaha membunuh iblis dan menegakkan keadilan bagi umat manusia. Yang Ke yang meraung tetap teguh pada posisinya. Awan iblisnya bergejolak saat ia melepaskan berbagai gerakan sederhana namun brutal, hanya untuk mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hampir mustahil bagi ketiganya untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Awan iblis yang mengelilingi tubuhnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, sehingga sulit bahkan bagi berbagai teknik rahasia dan harta karun kaisar dari ketiga ahli alam kaisar untuk menembusnya. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Di dalam alam mistis kecil, Hua Qingsing tetap diam untuk waktu yang lama. Matanya yang indah sedikit bergetar. Mampu mengamati pertempuran para ahli alam kaisar dengan begitu jelas adalah kesempatan luar biasa bagi seorang seniman bela diri tingkat 3, sumber Do seperti dirinya. Sayangnya, area di sekitar medan pertempuran alam kaisar terlalu berbahaya. Seniman bela diri biasa tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya. Namun ia memiliki keuntungan unik untuk menyaksikannya dari awal hingga akhir. Ia tidak lagi menyimpan pikiran sebelumnya untuk menginginkan Yang Ke mati dengan cepat, tetapi malah tenggelam dalam pikirannya yang dalam saat menyaksikan pertempuran. Tampak seolah-olah ia telah memperoleh beberapa wawasan. Tubuh Dharmanya meliriknya, senyum tipis teruk di bibirnya, tetapi tidak mengganggunya. Namun ketika berbalik untuk melihat medan perang, tubuh Dharmanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Meskipun pertempuran tampak buntu, tubuh utama bagaimanapun juga hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 1 sumber Do. Bahkan dengan bantuan energi iblis, ia agak kewalahan untuk melawan 3 ahli alam kaisar secara bersamaan. Luka-luka yang terus-menerus dialami tubuh utama adalah bukti terbaik dari hal ini. Ini bukanlah kekhawatiran utama. Masalah kuncinya adalah bahwa tubuh utama mengetahui bahwa ia kalah tanding. Tidak melarikan diri, inilah yang paling mengkhawatirkan tubuh Dharma. Apakah tubuh asli masih memiliki kesadarannya sendiri? Tidak jelas bagi avatar. Ia mencoba menghubungi tubuh asli tetapi tidak menerima respon. Ironisnya, tubuh aslinya sebenarnya telah memahami kelemahan dalam teknik rahasia domain matahari terik Go Switing yang telah diungkapkannya secara diam-diam kepadanya sebelumnya. Jika tidak, tubuh asli tidak akan menyeret Go Switing keluar dari tempat persembunyiannya dan hampir melukainya dengan parah. Mendapatkan kekuatan yang sangat besar secara tiba-tiba, terutama kekuatan iblis kuno yang jahat dan kejam, jelas bukan hal yang baik bagi tubuh aslinya. Jika ini berlanjut terlalu lama, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi. Ribuan mil jauhnya di kota hutan Maple,
Ratusan ribu pendekar bela diri di dalam kota tidak lagi merasakan kegembiraan karena selamat dari malapetaka, melainkan semuanya menatap ke arah tertentu dengan ekspresi ketakutan. Dari arah itu, fluktuasi energi yang dahsyat dan ledakan yang mengakakkan telinga terdengar. Duan Yuansan, si tua mabuk, Qin Chongyang, dan leluhur alam asal Do dari berbagai keluarga berdiri di atas tembok kota. Tatapan mereka menembus kehampaan seolah mencoba mencari petunjuk. Tuan kota, siapa yang bertarung di sana? Liang Pengle, kepala keluarga Liang, bertanya dengan cemas. Duan Yuansan berpikir sejenak lalu berkata, dalam perjalanan pulang, saya bertemu 3 penguasa dari tanah suci bela diri surgawi, Tuan Chen dan 2 lainnya. Sepertinya mereka lah yang menyebabkan keributan. Tuan Chen Wen loh, yang mengunjungi kota hutan Maple kita terakhir kali. Xin Gouji, kepala keluarga Xin, menyipitkan matanya. Memang. Dan siapa musuh mereka? Xin Gouji bertanya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Chen Wenho dan 2 lainnya adalah ahli alam kaisar. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka masih terkunci dalam pertempuran sengit dengan musuh yang tidak dikenal. Langit dan bumi bergetar, namun mereka tidak dapat meraih kemenangan dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa kuatnya musuh tersebut. Saya tidak tahu. Duan Yuansan menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat itu, bayangan jangka tiba-tiba muncul di benaknya. Saat itu, 7 ahli alam sumber Do telah membawa Qin Yu untuk memperbaiki segel. Tetapi semuanya menjadi kacau. Zhuang Pan melarikan diri dari tempat kejadian. Formasi 7 bagian Xuan Wu runtuh tanpa perlawanan. Du Lixin tewas di tempat dan Qin Chongyang terluka parah dan pingsan. Yang Ke yang dirusak oleh energi iblis berdiri tak bergerak seolah-olah akan menjadi iblis. Mungkin saja Yang Ke telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis. Tetapi dengan fondasinya, bahkan jika dia menjadi iblis, bisakah dia melawan 3 ahli alam kaisar? Duan Yuansan menggelengkan kepalanya, menepis pikiran konyol di benaknya. Selain itu, energi iblis kuno yang menyeramkan telah sepenuhnya lenyap, dan para iblis yang pikirannya telah rusak semuanya telah pulih. Yang Ke seharusnya juga demikian. Sebuah raungan dahsyat tiba-tiba bergema di langit, dan bersamaan dengan itu, energi spiritual langit dan bumi tampak tertarik bersama, dengan cepat berkumpul ke arah tertentu. Apa yang terjadi? Xin Gouji adalah orang pertama yang bereaksi, menatap dengan takjub ke arah lokasi tertentu di dalam kota hutan Maple. Duan Yuansan juga menoleh. Setelah mengamati sebentar, dia berseru dengan sangat gembira. Seseorang di kota ini akan naik ke alam sumber Do. Murid siapakah itu? Para tetua saling bertukar pandang, perlahan menggelengkan kepala mereka, menunjukkan bahwa itu bukan seseorang dari keluarga mereka. Pergi dan lihat, ini adalah tanda kemakmuran besar setelah malapetaka besar yang menimpa kota hutan Maple. Duan Yuansan berteriak, menggunakan energi sumbernya untuk memperkuat suaranya, memastikan bahwa semua seniman bela diri di kota dapat mendengarnya dengan jelas. Sebagai penguasa kota, prioritasnya tentu saja adalah menstabilkan moral. Dan fenomena kemajuan luar biasa ini memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Terlepas dari siapa orang yang dipromosikan ini, fakta bahwa peristiwa ini telah menyebabkan perubahan energi spiritual langit dan bumi pada saat kritis ini adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Bagi banyak seniman bela diri di kota hutan Maple yang telah selamat dari malapetaka. Tak lama kemudian kelompok itu terbang ke depan tempat tinggal gua paling atas. Di luar tempat tinggal gua, seorang wanita tua, seorang wanita parubaya, dan seorang gadis muda berjaga. Nona Xiaoqi. Duan Yuansan melirik gadis itu, ekspresinya agak terkejut. Wajar jika dia mengenali Mo Xiaoqi. Lagi pula, mereka sebelumnya telah bertarung bersama melawan iblis dan pengepungan energi iblis. Meskipun Mo Xiaoqi hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam raja kekosongan, Duan Yuansan sama sekali tidak meremehkannya,
Karena selama waktu mereka bersama, Duan Yuansan menemukan bahwa asal-usul gadis ini cukup misterius dan keterampilannya sangat mendalam. Yang terpenting, Musyuki tampak baru berusia 16 atau 17 tahun. Seseorang raja kekosongan tingkat 3 berusia 16 atau 17 tahun. Bahkan sekte besar seperti Tanah Suci Bela Diri Surgawi mungkin tidak dapat membina satupun. Hanya Istana Dewa Bintang yang memiliki kemungkinan. Untuk sementara waktu, Duan Yuansan bahkan menganggap Musyuki sebagai murid rahasia Istana Dewa Bintang. Dia tentu saja tidak berani meremehkannya. Tuan Kota Duan, para senior yang terhormat. Musyuki tersenyum tipis menyapa semua orang. Nona Syuki, orang yang telah maju ini. Duan Yuansan langsung bertanya. Dia adalah manajer Kang dari bengkel Piroh. Kata Musyuki tanpa bermaksud menyembunyikan apapun. Kang Siran? Duan Yuansan tampak sangat terkejut dan para tetua keluarga lainnya juga menatap dengan mata lebar, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang benar-benar mustahil. Bengkel Piroh adalah milik kamar dagang asal ungu dan tokoh-tokoh berpengaruh yang berbaur di kota hutan Maple tentu mengetahuinya dan juga mengetahui tentang Kang Siran. Namun, justru karena mereka mengenalnya dengan baik, mereka semua bingung. Bagaimana mungkin Kang Siran bisa naik ke alam sumber Do? Seni bela dirinya sudah mencapai batasnya dan bakatnya hanya cukup untuk mencapai tingkat ketiga alam raja kekosongan. Bukan berarti dia tidak akan pernah bisa naik ke alam sumber Do seumur hidupnya. Tetapi harapannya hanya 1:10.000. Setelah mendengar keributan yang disebabkan oleh kenaikan Kang Siran ke alam sumber Do, semua orang sangat terkejut. Sebuah kilatan aneh muncul di mata Duan Yuansan dan tiba-tiba tersenyum. Jadi, itu manajer Kang. Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda dengan sepatutnya. Ada sedikit kekecewaan dalam kata-katanya. Meskipun Kang Siran selalu tinggal di kota hutan Maple, karena latar belakang dan statusnya, dia tidak termasuk dalam kota hutan Maple. Oleh karena itu, kenaikannya tidak banyak berpengaruh pada kota hutan Maple, yang menjadi alasan perubahan suasana hati Duan Yuansan. Manajer Kang pasti mendapatkan kesempatan luar biasa, kata Shin Gochi dengan ekspresi berpikir. Jika bukan karena kesempatan, dengan bakat dan kemampuan Kang Siran, mustahil baginya untuk tiba-tiba naik ke alam sumber Do. Terlebih lagi dilihat dari waktunya, tampaknya dia mulai mengasingkan diri untuk mempersiapkan diri ketika energi iblis mengepung kota. Berani mengasingkan diri untuk mempersiapkan terobosan pada saat itu, berarti Kang Siran memiliki kepercayaan penuh pada kemajuan ini. Kita harus bertanya pada manajer Kang tentang hal ini sendiri setelah dia keluar dari pengasingan. Jawab Musyuki sambil tersenyum. Duan Yuansan mengangguk. Tentu saja. Saat mereka berbicara, fenomena aneh di langit terungkap sepenuhnya. Kekuatan langit dan bumi meledak dan pembaptisan energi langit dan bumi dimulai. Awan gelap berubah menjadi serangan murni, menebas dari langit dan menembus kehampaan. Mereka menyerang Kang Siran. Di dalam gua, raungan Kang Siran segera bergema, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa, membuat merinding. Energi pedang mengamuk, 9 matahari menyelimuti area tersebut, dan cahaya tombak menyambar berubah menjadi naga yang bergerak cepat bolak-balik. Di bawah kepungan 3 ahli alam kaisar yang kuat, tubuh Yang Ke menggeliat dengan energi iblis. Dia bertarung sampai mati, menolak untuk mundur, seolah-olah dia tidak mengenal rasa sakit. Tubuhnya dipenuhi luka, bahkan dengan kemampuan regenerasi yang kuat dari energi iblis dan darah emas. Luka-luka yang ditimbulkan oleh harta karun alam kaisar tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Kekuatan hukum yang menyertainya mengikis vitalitas daging dan darah Yang Ke, secara bertahap memperburuk lukanya. Darah berceceran di mana-mana, namun Yang Ke bertarung dengan keganasan yang semakin meningkat. Ketiga ahli alam kaisar itu bekerja sama secara efektif. Meskipun mereka mampu mengalahkan Yang Ke dan berulang kali melukainya,
Mereka semakin khawatir dengan setiap pertempuran. Untungnya, mereka bertiga tiba bersama. Jika salah satu dari mereka menghadapi iblis ini sendirian, tidak ada yang yakin mereka bisa melawannya. Keganasan dan haus darah iblis itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup mereka. Tepat ketika pertempuran mencapai puncaknya, suara burung yang menggema tiba-tiba terdengar dari tempat yang jauh. Jeritan. Suara jernih itu menembus kehampaan, mencapai telinga semua orang. Seperti tangisan pilu burung ponik suci kuno. Suaranya dipenuhi kecemasan dan amarah yang tak terbatas. Saat suara itu sampai padanya, Yangke yang terkunci dalam pertarungan hidup dan mati dengan ketiga ahli alam kaisar, tiba-tiba membeku. Seolah disambar petir, energi iblisnya bergejolak tak menentu. Chen Wenho dan yang lainnya melihat ini, buru-buru mundur ke samping, tetap waspada dan defensif. Tidak yakin apakah Yangke berpura-pura menyerang. Mereka tidak berani melakukan gerakan gegabah. Dalam pertarungan antar master, kecerobohan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Suara apa itu? Tanya Feng Ming. Chen Wenho dan Goi Switing perlahan menggelengkan kepala mereka. Ketiganya mendongak dan melihat Yangke tiba-tiba menoleh dan menatap ke satu arah. Mengikuti pandangannya, ketiganya segera melihat cahaya merah menyala di cakrawala yang jauh. Dengan cepat terbang ke arah mereka. Dia di sini. Di alam mistik kecil, tubuh Dharma juga melihat pemandangan ini dengan jelas melalui teleportasi dan sangat gembira. Apa ini? Meskipun Hua Qingxi memicingkan matanya, dia masih tidak bisa melihat apa cahaya merah menyala itu. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa cahaya merah menyala itu mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Roh senjatanya, jawab tubuh Dharma. Roh senjata? Hua Qingxi merutkan kening, lalu berseru kaget. Roh senjata yang mengambil bentuk. Roh senjata pada dasarnya tidak berwujud, lahir dari dan dihancurkan oleh harta karun. Tetapi roh artefak dadapannya ini sudah dapat mengambil bentuk sendiri, jelas bukan roh artefak biasa. Tiba-tiba ia teringat bahwa dalam informasi yang telah ia kumpulkan sebelumnya dilelang di kota hutan Maple lebih dari setahun yang lalu. Dikatakan bahwa roh artefak yang telah berubah bentuk telah dilelang. Mungkinkah ini yang ada di hadapannya? Tetapi bagaimana mungkin roh artefak biasa dapat membalikkan kebutuhan ini? Hua Qingxi benar-benar tidak tahu mengapa batu besar di hadapannya begitu gembira. Semoga kemunculannya dapat membangkitkan kesadaran tubuh utama. Tubuh Dharma berdoa dalam hati. Yangke berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran melawan 3 ahli alam kaisar. Namun ia tetap berjuang sampai mati, yang jelas bukan hal yang baik. Tubuh Dharma telah mencoba memanggil tubuh utama untuk pergi, tetapi bagaimanapun juga ia tidak dapat membangkitkan kesadaran tubuh utama. Pada saat ini, Liu Yan tiba-tiba datang, dan dengan koneksi spiritual antara dirinya dan tubuh utama, mungkin akan memberikan efek ajaib. Seperti yang telah diprediksi oleh tubuh Dharma. Saat Liu Yan muncul di kejauhan fluktuasi spiritual, Yangke tiba-tiba menjadi kacau. Ia berdiri diam di tempatnya, mengamati cahaya merah menyala yang mendekat dengan cepat. Secercah kebingungan terlintas di matanya, diikuti oleh pergumulan yang hebat. Teriakan yang jernih dan terang itu menusuk hati Yangke seperti pedang tajam. Titik cahaya merah menyala itu seperti api padang rumput, membakar dengan hebat di dalam kesadaran Yangke. Hubungan spiritual yang tak terpisahkan yang sudah ada antara dirinya dan roh artefak memainkan peran penting pada saat ini. Dan pikiran Yangke tiba-tiba jernih sesaat. Detik berikutnya, ia menyadari situasi berbahaya yang dihadapinya dan alisnya langsung berkerut. Situasinya telah berubah. Selesaikan ini dengan cepat. Melihat kondisi Yangke yang tidak baik, Chen Wenho segera berteriak, bersiap menggunakan jurus pamungkasnya untuk menentukan pemenang dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.